arcanya juga memiliki gaya yang sejaman di abad itu, abad ke-10. Kemudian terkait dengan dimensi bata itu ternyata ketika kita bandingkan dengan yang paling jelas ya kemarin itu kan di Gemean itu juga identik dengan bata yang ada di sini, dan di sana jelas ada temuan prasasti yang mengungkap masa abad ke-10 itu. Jadi dugaan itu tetap masih minimal itu dari abad ke-10 itu. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur atau BPCB kembali melakukan ekskavasi lanjutan di situs Pandegong. Ekskavasi tahap kedua ini dimulai pada tanggal 16 hingga 26 Maret 2022. Tujuan ekskavasi tahap kedua ini yakni untuk mengetahui 100% denah candi di situs yang terletak di Dusun Kwasen, Desa Manganto, Kecamatan Mojowarno, Kabupaten Jombang. Sebelumnya, arkeolog juga telah mengupas sekitar 70% bangunan candi di situs tersebut saat ekskavasi tahap pertama pada bulan November tahun 2021 lalu. Ketua Tim Ekskavasi Pandegong, Vidi Susanto mengatakan, target ekskavasi kali ini, tim peneliti ingin menampakkan bagian bangunan situs secara utuh. Khususnya, menampakkan sisi timur dan sisi selatan dari situs Pandegong. Selain itu, timnya juga ingin mengetahui kondisi bagian tengah situs setelah dilakukan penggalian oleh masyarakat setempat pada tahun 2017 lalu. Vidi menjelaskan, pada umumnya sumuran itu berukuran 1 meter persegi lebih dan fungsinya untuk menaruh benda pemujaan. Sumuran ini umumnya tertutup dan di atasnya ada benda pemujaannya seperti yoni. Nah, hal ini ada indikasi yoni yang terpindahkan itu berasal dari bagian sumuran itu. Sebab terdapat sebuah batu yoni berukuran 60 cm dengan tinggi 50 cm yang ditemukan di barat candi. Yoni tersebut terpendam di dalam tanah dan akar pohon. Vidi menyebut
di dalam sumuran semestinya ada benda yang berkekuatan magis yang fungsinya sebagai roh sebuah candi. Namun, Vidi mengaku masih belum bisa memastikan adanya benda tersebut. Kok ngene rek rubuh rek? Perusahaan ini hanya tertampak luar dari sudutan pecah titik, nggak pecah semua. Iki linggae ndak tahu Mas yo. Nek iki ini asli ya? Pecah. Dulu sudah. Ini juga Yoni sederhana loh. Itu juga dugaannya kuno juga. Sebelum Majapahit itu. Yoni ini semestinya nggak tempatnya di situ. Tidak semestinya. Harusnya di Garbagra. Tengah Pak ya. Ya, di atas sumuran itu. Target dari ekskavasi tahap kedua nanti apa saja Pak yang mau ditampakkan? Targetnya kita tetap utamakan denahnya secara menyeluruh ya. Jadi sebelah timur harus kita tampakkan, sebelah selatan kita tampakkan untuk rekonstruksi itu akhirnya benar. Ketika rekonstruksi kita di atas kertas, buktinya harus ada gitu. Kondisi struktur sumuran ini sendiri terlihat masih sangat bagus. Struktur bangunannya masih terlihat rapi dan presisi. Namun pada sisi utara sumuran, dinding nampak telah rusak seperti pernah digali. Vidi menyebut pada tahun 2017 lalu, masyarakat setempat pernah melakukan penggalian. Lihat dari material yang menguruknya, ini teruruk karena apa? Sementara ini urukannya urukan yang sifatnya masif ya, karena timbunannya itu tinggi, lalu tetap menggunung, lalu semakin menjauh dari candinya dia semakin sedikit. Jadi ada faktor kerusakan juga ada di situ. Pak, kalau Yoni ini untuk alam sih hanya sebatas yang kita lihat sementara ini hanya dari akar-akar pohon. Faktanya yang di lapangan kita temukan hanya sebatas itu ya. Soal gempa atau bagaimana kita belum tahu itu. belum sampai ke sana. Unsur kerusakannya ada tanda-tandanya. Yang gempa. Kemungkinan ini ada unsur perusakan Aktivitas manusia ya, karena bata-batanya yang benar-benar pecah gitu. Ada semacam memang benar-benar roboh. Pertama roboh, lalu kemudian ada beberapa lokasi pengerusakan itu memang digali seperti yang sebelah sini. Itu dari lapisan tanahnya, dari stratigrafinya terlihat ada pit gitu, ada semacam pelubangan baru gitu. Ini yang jelas seperti itu. Nah, sebelah sini ini pernah sebelah barat dari struktur besar ini juga kita temukan. Kita melakukan tes pit di sebelah barat dari struktur ini kurang lebih 2 meter kita gali kemarin, itu ada struktur juga. Ya di struktur itu masih tersisa 2 lapis. Ada kemungkinan karena bentuknya letter L, jadi menyudut gitu ya. Kemungkinan di depan ini ada struktur lain selain candi utama. Vidi menjelaskan bentuk peripih itu beragam, sesuai dengan tujuan utama pembuatan candi tersebut. Contoh yang ditemukan di situs Gemekan beberapa hari yang lalu, isi peripih berupa garpana atau cermin. Ada juga yang berupa biji-bijian, tergantung kepentingan pembuatan candi saat itu. Ia menegaskan target utama untuk melakukan ekskavasi ini untuk menampakkan bagian candi sisi selatan dan sisi timur, sehingga nampak denah candi secara utuh. Gambaran candi ini tuh di masa siapa Pak? Candi Pandegong ini Pak? Kalau bicara masa itu kan harus bertahap ya. Artinya ketika tahap pertama kita membuka struktur candi ini, kemudian dari orientasi menghadap ke barat, lalu kemudian ada temuan arca 2, arca Nandiswara sama Mahakala. Lalu dari bentuk denahnya sementara yang kita temukan kan sudut dari barat kemudian utara, itu kita rekonstruksi itu bentuk denah yang umum lazim digunakan pada masa-masa abad ke-10 itu.
Itu salah satunya. Yang kedua dari arcanya, dari interpretasi tahun lalu, dari ekskavasi tahun 2021 itu, arcanya juga memiliki gaya yang sejaman di abad itu, abad ke-10. Kemudian terkait dengan dimensi bata itu, ternyata ketika kita bandingkan dengan yang paling jelas ya kemarin itu kan di Gemean itu juga identik dengan bata yang ada di sini, dan di sana jelas ada temuan prasasti yang mengungkap masa abad ke-10 itu. Jadi dugaan itu tetap masih minimal itu dari abad ke-10 itu. Tapi dibandingkan dengan candi yang ada di Gemean, ukuran candi ini lebih besar ini dari dimensi yang kita dapatkan kemarin dari sudut barat daya ke barat laut itu sekitar 7,80 Meter ya? Iya. Meter. Kalau Gemean kan 6, sekitar 6. Untuk dimensi dari barat ke timur, sementara kita dapatkan ukuran sekitar 10,80. Jadi kan lebih besar. Untuk ukuran sumuran saja yang ini tadi saya ukur 2 meter 30 cm. jauh lebih besar. Lebih besar. Untuk sudut di timur laut sama sudah ketemu Pak? Timur laut sudah ketemu di ekskavasi tahun lalu sudah, makanya kita bisa merekonstruksi itu, kemungkinan dari denahnya sudah berbentuk seperti itu. Nah, kita hanya tinggal membuktikan apakah rekonstruksi kita itu sesuai dengan fakta di lapangan atau tidak. Untuk ajaran, mungkin menganut ajaran mana atau apa gitu dulu, agama atau apa? Ajarannya sementara masih ke Siwaisme. Siwa ya? Siwa, karena dari panteonnya kemarin kan ditemukan Andiswara, terus Mahakala, kemungkinan juga sebelah utara ada ada Doga gitu, dan lain-lainnya yang masih merujuk kepada Siwaisme. Lingga Yoni juga Yoni, ada ya. gitu. Kalau ini dikatakan candi, yang tampak sekarang ini bagian apanya dari candi? Oke. Karena yang tertampak ini kemarin kita duga, kita coba gali, karena kemarin waktu kita gali hingga kedalaman sekian ini, karena ada dugaan pertama remahan-remahan bata yang kita duga itu adalah sebagai perkerasan satu. Yang kedua, kemudian ketika kita gali ke trap tangga ini juga tangga pondasinya hanya sebatas 5 lapis bata, 5 lapis bata, dan tidak ada ciri-ciri tertentu untuk menunjukkan itu dia terpendam atau tertampakkan. Tetapi yang paling jelas itu tampak di profilan depan trap tangga ini. Ini kelihatan ada profil yang tertampak. Umumnya candi-candi yang sudah tertampak itu, yang kemudian sekarang sudah ada yang pemugaran dan sebagainya gitu, itu antara profil tengah dari dari trap tangga itu, 2 lapis di bawahnya itu adalah selasar sebagai tempat pijakan pada waktu itu. Artinya ini bagian kaki atau? Nah, dari situlah kemudian kita melihat ini sebagai bagian dari kaki candi. Kalau badan, kenapa kita katakan hanya kakinya saja, badannya itu sebagian sudah hilang karena disitulah tempat di mana arca-arca itu berada. Dia masuk ke dalam sebuah relung candinya. Kalau relung berarti dia sudah masuk ke bagian badan. Jadi dia berdiri di atas kaki, lalu kemudian badan berdiri gitu. Nah, di relung-relung itulah berarti di badan-badan candi itu arca-arca itu berada. Berarti diperkirakan dulu tinggi ini Pak? Kemungkinan tinggi. Kemungkinan tinggi.